Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Capricorn? Oke, kita lanjutkan lagi ya readingan nih. Readingan ini untuk Februari 2026. Kita akan coba lihat bagaimana situasi dan kondisi Capricorn. Lur, absen dulu deh. Yuk, dari kota mana sedulur yang hadir? Monggo absen dulu. Wow, bentar lagi kita puasa ya. Gak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kehidupan masih gini-gini aja. Ya udah nggak apa-apa lah Lur. Ya semoga kita semua bisa bertemu di bulan puasa. Amin. Gimana keadaanmu, Capri? Capricorn, kenapa nih? Kok hawanya agak gimana gitu ya? Oke, kita buka dulu kartu-kartunya biar enak lihatnya. Oh, wow. Lur, fokus ya. Banyak hal yang harus kupas di sini. Banyak hal yang harus kusampaikan di sini untuk Capricorn. Oke, aku bahas dulu untuk masalah keuangan kamu. Di Februari 2026 ini ya. Hampir kesebut 2025 tadi. Ya udah, oke. Sebenarnya ya secara situasi dan kondisi untuk kerezekian dari Capricorn atau keuangan bisa dikatakan cukup stabil ya di bulan ini gitu. Ya memang sih nggak terlalu terasa banget ya perubahan atau kenaikannya. Kayak biasanya sih situasinya kayak gitu loh. Cuman ada nih di antara kamu yang akan dapat rezeki. Ini dari arah yang nggak disangka. Ya ini sebentar lagi sih. Ya kita sama-sama doa aja ya Lur ya. Ya semoga hal baik ini bisa datang kepada kamu. Bisa nyangkut ke Capri gitu. Ya insya Allah deh ini rezeki uang ya. Ini clue-nya. Bentar ya. Ya, coba nanti tunggu sampai tanggal 12 ya, bulan ini. Kalau enggak nanti di tanggal 25 bulan ini. Gitu, ya. Wow. Ya semoga lah ini sesuatu yang bisa ngebantu kamu ya, Capri. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada hal penting juga yang harus diperhatikan untuk Capricorn. Terutama ya dalam segi keputusan ya. Kalau bisa jangan gegabah, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan gerusa-gerusu karena ada situasi di mana kamu nanti itu kayak apa ya? Ya terlalu ambisi gitu loh. Aku ngerasa ambisi untuk membeli sesuatu atau ngeluarin uang untuk sesuatu, entah modal usaha atau apa kayak gitu loh, ya. Hati-hati ya. Aku khawatirnya nanti ada penyesalan di belakangnya gitu loh. Oke. Nah. Wow. Bentar ya Lur ya. Sebenarnya gini sih, untuk keuangan tuh ya bisa aku katakan stabil dan oke ya untuk Capri ya. Cuman itu tadi sih tentang diri kamu sendiri. Ya semoga kamu nggak gerusa-gerusu aja sih. Ya itu hal penting yang harus diperhatikan. Kemudian di sisi lain juga di sini hati-hati dengan kekecewaan ya. Nah, kekecewaan ini tentang sesuatu yang sudah kamu rencanakan, yang sudah kamu susun dengan rapi, ternyata gagal gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Hati-hati ya. Jadi
Ya itu tadi ini kembalinya masuknya kepada tentang ambisi tadi ya, gitu. Ya tentang ambisi tadi. Hmm. Dan juga di sini Capricorn, entar ya, tolong ya ini hal penting lagi ya, tolong jangan berharap lebih tentang sesuatu, gitu. Kayaknya bulan ini kamu lebih banyak sendiri dalam arti menyelesaikan segala sesuatunya sepertinya sendiri gitu loh. Ya biasanya kan gitu ya Capri kan. Capricorn tuh orangnya nggak mau ngerepotin, nggak mau ngebebanin orang. Ya kebanyakan ya dilakukan sendiri, apa-apa sendiri. Ya nggak masalah sih gitu. Cuman ya kalau kamu nanti kerasa lelah ya jangan malu-malu lah untuk minta bantuan dengan orang di sekitarmu. Jangan malu untuk berbicara ya kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya banyak situasi, bukan situasi, banyak orang di sekitar Capri ini yang care sama Capri itu care sama Capri. Ya secara lingkungan nggak terlalu yang gimana-gimana ya kalau menurutku ya. Bulan ini tuh bisa dikatakan cukup stabil sih kayak gitu. Ya itu tadi ya, please lu jangan memendam semuanya sendiri Capri. Ini loh yang kadang ngebuat kamu tuh kayak berat gitu loh. Ya. Karena semuanya kamu pendem kayak gitu. Coba deh untuk cerita ya dengan seseorang biar biar nggak berat nih batinmu gitu. Makanya tadi di awal kok aku ngerasa berat kenapa ya? Karena banyak yang dipendem di sini dari Capri itu sendiri sih. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi Lur di sini tentang peluang, kesempatan atau mungkin tawaran ini perlu diperhatikan lagi ya. Please, apapun itu tolong kamu pelajarin, kamu amati dan kamu pahami terlebih dahulu. Jangan karena ini informasi dari teman, sahabat, atau orang yang kamu percaya, sampai kamu lupa untuk menganalisa kembali, ya, jangan sampai kayak gitu loh. Karena di bulan ini memang ada peluang, tapi peluang itu harus kamu perhatiin lagi. Harus kamu perjelas gitu. Misalkan nih ada tawaran, yuk ini buka usaha nih bla 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 bla. Ya lu lihat dulu orangnya gimana, terus nanti pembagiannya gimana, hitung-hitungannya gimana, sumber dana dari mana, pembagiannya gimana, kayak gitu loh kurang lebih. Atau mungkin ada tawaran nih, yuk kerja di sini nih, ini ada lowongan di sini nih gitu. Ya lu pahamin dulu nih perusahaan bagaimana gitu. Track recordnya gimana dan bisa bila perlu nih kamu coba untuk tanya nih sama beberapa karyawannya dari situ misalkan ya, kalau misalkan ada kenalan kayak gitu loh. Kalau enggak, ya kamu perhatikan dulu nih tentang langkah juga ya di sini dalam hal karir tuh tentang langkah dan keputusan nih. Ya, kalau misalkan nih kamu kayak pengen upgrade atau pengen kerjaan yang lebih dan lebih, ya lu coba pahami dulu deh kondisi yang sekarang gitu loh. Dan secara kondisi lapangannya, artinya kondisi lapangan nih, ya kita semua sadar lah bahwa masuk tahun ini tuh cari kerjaan susahnya minta ampun. Fakta ya, gitu. Makanya untuk teman-teman yang punya kerjaan, please jangan sampailah hanya karena orang-orang di sekitarmu, kamu jadi down, kamu jadi lemah, jadi kamu jadi nggak percaya diri, kamu jadi negative thinking, sehingga kamu nggak betah di suatu tempat kerja tersebut, dan kamu buru-buru, ada perasaan buru-buru pengen pindah dan sebagainya, ya kamu pikir baik-baik dulu deh gitu loh ya. Memang peluang atau tawaran di bulan ini tuh terasa baik, cuman ya itu tadi. Banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan dan perhatikan ya, Capri. Gitu. Oke. Kemudian di sini ada sih ini tentang orang terdekat kamu ya. Ya ini bisa sahabat, teman, saudara, atau mungkin pasanganmu sendiri. Nah, ini nanti masuk ke pertengahan bulan ya, tanggal bentar ya. Ya, 15. Tanggal 15 sampai ke 20. Ini Capri hati-hati ya, terutama tentang komunikasi. Ya, kayak gitu. Karena ada yang ngerecokin nih nantinya. Ada kayak seseorang yang bisa banget ngebuat kamu kesel. Contoh nih, misalkan ya,
pasangan kamu ngajak janjian, nanti tanggal 16, 17 kita ketemu, kita ngedate lah di sini di itu. Ya kamu udah seneng duluan tuh kan. Nah ketika hari H, kamu udah siap, kamu udah prepare, kamu udah mau on the way misalkan, atau udah siap dijemput nih, dia tiba-tiba ngebatalin. Kesel nggak kira-kira? Kecewa nggak kira-kira? Kayak gitu loh. Dan juga ada juga di sini tentang pekerjaan ya. Ya nggak tau lah, mungkin kerjaan di dalam rumah atau sesuatu yang kamu kerjakan di rumah. Ya nanti kalau misalkan nih, entah itu anakmu, pasanganmu, atau mungkin temenmu kayak ngacaukan kerjaan kamu atau gangguin kamu, ya ini Kapri jangan jangan esmoni ya. Karena di sini aku ngerasa ada sisi sensitif dari Kapri yang kerasa banget ya. Itu di tanggal yang saya sebutkan tadi loh. Kayak gitu. Ya, semoga kamu bisa menjaga diri kamu, kontrol, kendalikan diri kamu untuk tidak emosi gitu. Karena agak sensitif ya Kapri di bulan ini tuh. Agak sensitif gitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya, aku nggak terlalu banyak komen ya sama Kapri di readingan kali ini tuh. Oke. Oke, nah ini sebagai masukan juga ya. Mungkin ada di antara kamu yang kepo sama Kapri. Kapri ini gimana kondisinya, keadaannya bagaimana. Ya, Kapri tergantung situasi sih ya. Tergantung situasi sih. Kalau orang yang dekat sama Kapri atau yang terkoneksi dengan Kapri itu orangnya tenang, nggak bawel, nggak cerewet, ya tutur katanya nggak terlalu over, Kapri bisa aman, Kapri bisa tenang. Cuman kalau yang terkoneksi dengan Kapri ini orangnya banyak tanya, ya bawel, atau ya mulutnya basingan kayak gitu, ya lu jangan jangan salahin Kapri kalau Kapri akan dar der dor gitu. Ya bahkan nggak tahu nih kayak bisa ngeledak banget nih ya semoninya gitu. Jadi Kapri bulan ini tuh tergantung lawan bicaranya, tergantung ya lawan bicara tadi sih kayak gitu. Karena Kapri bulan ini tuh bisa banget menyesuaikan ya gitu. Kalau orang yang terkoneksi sama Kapri orang yang tenang, ya Kapri akan jauh lebih tenang. Cuman kalau orangnya rese, Kapri jauh lebih rese dari itu. Kayak gitu loh. Kenapa begitu? Karena Kapri bulan ini sedang bekerja keras banget ya untuk ngebangun sesuatu atau mencapai sesuatu. Ada target juga di sini yang sepertinya sedang diperjuangkan oleh Capricorn. Ya soal cinta-cintaan sih di bulan ini untuk Kapri itu stabil ya. Arti stabil tuh Kapri tuh bisa kayak nempatin diri nih antara percintaan dan kerjaan tuh bisa kayak balance. Tumben ya. Kayak gitu. Dan juga memang nanti ada situasi ya di bulan ini di mana kamu tuh kayak nggak bisa nahan diri gitu. Ada sesuatu dalam diri kamu tuh yang ingin keluar ya. Seperti kayak meluapkan sesuatu gitu. Ini tentang sesuatu yang kamu pendam ya. Ada tempat nanti pelampiasannya tuh ada. Ya mungkin targetnya ini adalah orang-orang yang rese gitu. Orang-orang yang toksik gitu. Kapri siap menjadi sesuatu yang buas untuk menerkam sesuatu yang buruk kayak gitu. Jadi ya jangan heran ya nanti kalau kamu tiba-tiba wah kayak meledak-meledak gitu. Karena kesel dengan seseorang di sini. Ya kesel. Ada seseorang yang kayaknya nggak bisa ditoleransi lagi ya, gitu. Nggak bisa disabarin juga. Ya, tapi sisi lain ya, perhatikan diri kamu juga sih Lur. Kalau nanti kamu misalkan udah kayak nggak bisa nahan diri dengan seseorang, pengen marah gitu ya, entah marah entah apalah pokoknya, kamu usahakan untuk pinter-pinter tenangin dirimu ya. Karena aku khawatir kamu nanti overload, kamu over gitu aja sih yang aku khawatirin. Gitu ya. Kapri bulan ini bisa dikatakan cukup sabar, cukup tenang selama nggak ada pemicu. Makanya
Ya jangan gangguin Capricorn ya. Bisa habis nanti dibantai sama Capri. Gitu ya. Oke, ini di bulan ini aku ngerasa ya ini untuk Capri yang sedang dekat dengan seseorang. Ya nggak tahu ya, aku ngerasa Capri akan bete di sini. Agak sedikit kesel, bete karena apa ya? Ini tentang cemburu. Entar minum dulu ya, bentar ya. Oke, jadi di dalam segi asmaranya Capricorn ini, tolong kasih kepercayaan sama Capri. Itu aja. Ya. Di dalam hubungan Capri atau termasuk orang yang sedang dekat dengan Capricorn ya. Kalau seseorang tersebut kayak nggak sabaran, ya kan? Egonya tinggi, maunya serba cepet. Ya WA itu harus cepet bales lah, inilah itulah. Kadang sudah dijelasin, aku sedang kerja loh, tapi masih juga bawel. Ya jangan salahin Capri, dia akan marah nih Capri gitu. Kesal banget gitu. Bahkan perasaan dari Capri itu bisa banget berubah-ubah di bulan ini. Yang kemarin sayang bisa tiba-tiba flat kayak gitu. Karena ya gimana ya, untuk soal perasaan tuh nggak terlalu ke hal asmara sih si Capri itu. Karena banyak hal yang sedang dipikirkan di sini gitu. Tapi vice versa ya tadi ya yang ku bahas ya. Nah, ya semoga aja sih yang punya hubungan dengan Capri, ya ini vice versa lah ya. Dalam hubungan Capri atau orang yang sedang dekat sama Capri, ya lu harus sabar, lu harus percaya sama Capri gitu. Karena aku ngerasa energinya cukup setia di bulan ini ya, kayak gitu. Dan juga kalau misalkan nih Capricorn itu sendiri tidak terlalu, aduh sorry, tidak terlalu yang romantis banget lah, nggak terlalu perfect banget tentang percintaan, ya wajar gitu. Wajarnya karena memang nggak terlalu fokus ke cinta sih gitu. Ya, ada sesuatu yang harus Capri selesaikan di bulan ini. Entah masalah apa aku nggak tahu gitu. Dan juga memang lagi sibuk. Capri memang lagi sibuk di bulan ini. Banyak pekerjaan sepertinya, banyak aktivitas ya. Itu secara aktivitas di dalam pikiran si Capri memang lagi ramenya minta ampun. Itu nggak banyak yang dipikirin gitu. Jadi ya inilah yang menyebabkan si Capri agak sensitif kayak gitu sih. Oke, tapi sesensitifnya Capricorn itu di bulan ini bisa cepat stabil, itu yang keren gitu. Ya. Ya kalaupun marah nggak lama sih. Paling bentar doang juga ketawa lagi tuh Capri. Gitu. Oke, untuk kamu yang single di bulan ini, ya aku nggak terlalu banyak komen juga sih ya, karena balance tadi sih. Jadi Capri tuh di bulan ini pengen santai, pengen tenang, pengen nggak terlalu mau ribet ya dengan urusan cinta-cintaan kayak gitu. Dan Capri bisa to the point banget di bulan ini ya. Kalau Capri udah ngomong enggak ya enggak gitu. Kalau udah nggak suka ya enggak. Lu mau ngejar kayak gimana pun ya susah gitu. Gitu loh. Dan sensitifnya di bulan ini Capri bisa cepet cut off orang ya di bulan ini. Ini gitu. Jadi kalau ada yang deket sama Capri terus orangnya itu agak arogan atau terlalu keras misalkan, ya langsung cut off, selesai. Lu siapa sih gitu. Gitu. Ya sama dengan circle juga kayak gitu ya. Tapi bukan, kalau di circle sih nggak langsung cut off, cuman lebih kayak menghindar aja si Caprinya. Males gitu dengan orang-orang yang nggak penting. Gitu sih, Lur. Ya. Dalam hubungan Capri, di bulan ini cukup kuat ya sebenarnya hubungannya. Ya ini vice versa, ada di antara kamu dan dia yang selalu berusaha untuk mempertahankan hubungan ya. Ya berusaha terus mempertahankan hubungan di sini.
Ya dibilang capek sih ya capek ya, cuman ya mau gimana lagi. Kalian berdua sama-sama capek sebenarnya, karena lagi sibuk masing-masing gitu loh. Ya mungkin bulan ini pun juga secara komunikasi nggak bisa terlalu intens, untuk ketemu pun juga mungkin nggak terlalu intens juga. Ya mau gimana, karena situasi memang lagi sibuk masing-masing Lur gitu ya. Dan untuk yang punya rumah tangga, ini tolong diperhatikan ya. Hmm, sepertinya banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan ya. Jangan memaksakan diri untuk agar apa ya, jangan terlalu memaksakan diri segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang kamu inginkan, nggak bisa. Kamu akan capek banget. Kamu sendiri yang akan drop nantinya gitu loh. Jadi ya dibawa santai ya di dalam hubungan rumah tangganya nih, dan juga jangan mudah berasumsi ya, karena kayak sangat-sangat gimana ya, sangat mudah sekali berasumsi negatif loh di bulan ini. Hati-hati dengan pikiranmu sendiri ya Capricorn. Gitu, apa yang kau pikirkan itu belum tentu benar. Gitu. Jangan sampai karena asumsi kamu tenggelam sendiri. Ini bisa ribut nanti di rumah tangganya. Ya, gitu. Oke, secara contoh atau ilustrasinya kayak gini nih. Misalkan nih, pasangan pulang kerja ya. Ya pasangan ini kan capek ya, habis kerja, fisiknya capek, otaknya capek, ya kan pikirannya apalagi. Ya pasti untuk senyum aja ya agak berat gitu loh. Mungkin dia pengennya langsung istirahat atau gimana. Nah, sedangkan yang satunya ini ya pengennya disapa, disenyumin lah, dipeluk lah, bla 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 gitu. Dan yang satu ini ngeyel, ya lu harus gini. Ya sedangkan kondisi yang satunya ini nggak memungkinkan untuk mengikuti apa yang dia mau. Ya kalau sifat kayak gitu atau ego seperti itu masih dipertahankan dalam hubungan rumah tangga, ya lu akan makin capek gitu loh. Udah situasinya melelahkan, ditambah lagi dengan pasangan yang kayak gitu. Ya memang di sini antara kalian berdua tuh ya, ini samalah untuk yang sudah nikah atau belum nikah sama aja. Kekuatan untuk secara ikatan tuh cukup kuat bulan ini memang. Kayak gitu. Untuk berusaha mempertahankan tuh ya kuat. Dan juga memang ada hal lagi yang perlu diperhatikan ya. Jangan terlalu berkorban deh, terutama untuk kamu yang belum nikah ya. Please jangan terlalu berkorban, lu akan capek. Karena bulan ini sangat rentan dengan kekecewaan tadi. Sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Kayak gitu. Jelas ya Lur ya. Ntar ya. Nah, satu hal lagi ya. Dalam hubungan Capri, ini yang single ataupun yang sudah nikah atau belum nikah sama. Tolong disabar-sabarin ya. Ini vice versa. Karena ya itu tadilah yang saya jelaskan bahwa seseorang ya, ini vice versa bisa kamu atau dia, memang lagi capek loh. Gak tahu pikirannya lagi rame banget. Ya. Jadi untuk hal yang sifatnya romantis ya agak kurang sih kalau menurutku ya. Gitu. Ya semoga nggak terjadi keributan ya. Ya semoga nggak terjadi keributan di dalam hubungan ini. Hanya karena kesalahpahaman gitu ya. Dan juga nih satu hal lagi, kalau nanti ada di antara kamu yang diem, ya ini bukan berarti dia marah sih. Bukan berarti dia punya yang lain juga, no. Dia diam ini karena dia sedang merenung, ibaratnya nenangin diri. Otaknya penuh banget loh ini. Jadi yang satunya harus paham ya. Jangan egonya terus lah yang digedein. Jangan cemburunya terus yang digedein. Ya kalau hubungan itu terlalu kamu genggam, ya lu akan sakit sendiri. Kayak gitu. Jelas ya? Oke, jadi untuk yang single, ya lu sekarang punya dua arah ya. Untuk yang single-single punya dua arah. Kamu bisa fokus karir, bisa fokus ke asmara. Ini bisa kayak balance, bisa jalan bareng di sini ya. Tapi ya tetap ya, kamu perhatikan tentang asmara itu tadi, kamu yang single-single. Kalau memang seseorang yang dekat sama kamu,
itu nantinya bikin kamu kesel dan sebagainya, ya lu harus ambil tindakan yang tegas gitu. Daripada kamu nanti ke-distract sama orang yang baru dekat ini gitu. Ya, gitu sih. Untuk sisi lainnya, ya untuk cinta-cintaan mungkin hanya sebatas kayak seru-seruan aja sih untuk teman ngobrol, biar nggak sepi gitu. Ya kayak di bulan ini tuh nggak terlalu banget tentang hal-hal yang serius, tentang cinta tuh kayaknya belum deh. Kayak gitu sih kondisinya ya. Oke deh, ini yang bisa aku bahas, ini yang bisa aku kupas untukmu ya. Semoga readingan kali ini bisa ngasih gambaran ya. Ini cuman sebatas gambaran doang agar kamu bisa selalu berhati-hati dalam setiap kehidupan kamu. Oke, kita jumpa lagi the next time. Bye bye Capricorn.